kinerja kita untuk tahun 2024 yang insya Allah kita realisasikan. Yang pertama Lapen Dusun 4 500 meter, Dusun 3 Ponderlas 1 kilo atau 1000 meter, dan Dusun 2 Rapat Beton 150 meter, dan yang terakhir tenda 4 plong dan kursi 100. Mudah-mudahan dana dasar kita tahun depan bisa mencukupi daripada apa yang kita anggarkan dan apa yang kita musyawarahkan bersama. Dan untuk stunting ataupun lansia nanti dimusyawarahkan lagi, memang perlu ada penanggulangan dananya ya, nanti itu insya Allah kita realisasi dulu. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Bila untuk berdaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada tempatnya, ada gedung posyandu, karena di situ sudah 3 posyandu harus dilaksanakan di situ. Jadi posyandu wanita, lansia dan remaja. Karena mengingat kelemahan kita ini kan informasi. Nah, kita mau nempel-nempel gambar tengkorak, gambar orang batu-batu, gambar orang Inggris, buang air. Kalau di rumah ada ruang tamu keluar baju suit macam-macam. Jadi karena kami juga sangat mengharapkan, betul kata orang pusat, ya bayangin aja Pak Haji, ini kan betul kemarin kami bawa di Kabupaten Bapak pendamping desa, Bapak Ketua BPT, Pak Lutful dari Wonogiri, dan Bapak Kante, Pak Supriyanto, Bapak Binsa, dan seluruh bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di dalam rapat ini. Perkenalkan Pak, saya Aldan, Ketua Bumdes Mekarjaya Desa Wairulangi. Jadi Bumdes Desa Wairulangi Pak, dari 7 tahun yang lalu memang sudah nggak beres, ya nggak beres. Jadi 2022 5 November 2022 Pak, saya dipilih oleh masyarakat untuk membereskan itu. 2022 November, 2023 bulan Januari saya di SK-kan oleh kepala desa. Kemudian dari situ saya bekerja dari Bumdes ini yang semula tidak ada apa-apanya. Sekarang ini alhamdulillah Pak, Bumdes ini sudah punya NPWP sendiri. Itu progres. Ya, progresnya. Kemudian apa rekening apa segala macam secara administrasi sudah lengkap. Tinggal nunggu badan hukum Pak ini, tapi sudah didaftarkan Pak ini. Nah, selagi nunggu proses badan hukum itu Pak, saya ini menagih Pak, menagih dana-dana yang sudah 7 tahun yang lewat, saya yang nagihin gitu. Nah, alhamdulillah dari 22 orang itu Pak yang ini, jadi tinggal beberapa orang lagi Pak yang masih bandel-bandel ya Pak. Jadi solusinya gimana untuk dana yang sudah itu yang ada di masyarakat itu, bagaimana solusi terbaiknya? Kan mumpung ada camat, ada pendamping desa, ada seluruh masyarakat ya. Di sini yang sudah terbagi itu sekarang ada kemudian itu disimpan di yang sudah terbagi kemarin yang utang dari peserta ada di Bapak Ketua. Nah, idealnya harusnya itu bisa ke rekening BUMDes kembali Pak. Jadi biar tidak ini, jadi kan jelas bahwa itu adalah uang BUMDes. Nah, itu kalau memang mencukupi untuk penyertaan modal yang uang dari BUMDes itu bisa diolah kembali Pak. Jadi tidak ada masalah itu, tapi pertanggungjawaban dari yang lama yang baru sebelum dari umur sebelumnya sudah ada apa-apa asetnya yang lama itu, berapa uang yang ada, sudah ada ya buat catatan itu? Kalau secara ini belum ada, kalau secara
Ya mungkin itu disiapkan juga Pak. Jadi nanti disiapkan juga bahwa yang dari pengurus lama bertanggung jawab sampai mana, terus yang baru juga bertanggung jawabnya sampai mana. Jadi kalau memang ada masalah yang lama, Bapak sebagai pengurus baru tidak diseret-seret begitu Pak. Jadi jelas Pak. Jadi silakan bahwa keuangan yang lama dikembalikan lagi ke yang baru nggak apa-apa, itu bisa diolah. Kemudian masalah penyertaan modal itu inilah yang kebijakan baru ini. BUMDes itu harus berbadan hukum untuk mendapat penyertaan modal. Jadi kalau belum berbadan hukum nggak bisa Pak. Sudah ya. Kalau dari daftar boleh Pak, cuman kan belum resmi berbadan hukum Pak. Itu menjadi salah satu syarat untuk mendapat penyertaan modal dari dana desa Pak. Jadi sementara menunggu itu sudah berbadan hukum, ada anggaran yang tertagih yang lama itu, kalau memang ada ide itu bisa diolah Pak. Kemudian dari pengurus BUMDes itu kan sekarang ini pengurus BUMDes ketua, sekretaris bendahara Pak. Ditambah lagi pengawas Pak. Sudah ada belum Pak pengawasnya Pak? Belum ya. Nah ya, pengawas itulah yang akan menjembatani antara bidang usahanya BUMDes, pengawas ke pengurus BUMDes. Nanti yang mediasi itu pengawas, mungkin menjembatani kepala desa misalnya mau nambah penyertaan modal, mau buat usaha apa. Nah itu perlu dibentuk atau ditunjuk 2 orang pengawas yang kira-kira tokoh. Jadi syarat untuk mendapat penyertaan modal dari dana desa Pak. Jadi sementara menunggu itu sudah berbadan hukum, ada anggaran yang tertagih yang lama itu, kalau memang ada ide itu bisa diolah Pak. Kemudian dari pengurus BUMDes itu kan sekarang ini pengurus BUMDes ketua, sekretaris bendahara Pak. Ditambah lagi pengawas Pak. Sudah ada belum Pak pengawasnya Pak? Belum ya. Nah ya, pengawas itulah yang akan menjembatani antara bidang usahanya BUMDes, pengawas ke pengurus BUMDes. Nanti yang mediasi itu pengawas, mungkin menjembatani kepala desa misalnya mau nambah penyertaan modal, mau buat usaha apa. Nah itu perlu dibentuk atau ditunjuk 2 orang pengawas yang kira-kira tokoh. Jadi bisa menyatukan antara kepala desa, BUMDes dengan bidang usaha apa gitu Pak. Mungkin itu satu yang jadi PR-nya pengawas. Tadi saya juga pernah mendengar ada taruna lokal ya. Nah, saya bingung kalau misalnya taruna lokal dengan kursi yang mengelola siapa Pak? Desa. Yang mengelola siapa Pak? Desa kan. Desa lebih bingung lagi Pak. Kenapa tidak diarahkan saja ke BUMDes gitu? Silakan, itu usaha desa tapi yang mengelola BUMDes. Itu bukan penyertaan modal BUMDes lain. Nah nanti kalau misalnya di tahun sampai Desember nanti memang sudah berbadan hukum, mudah-mudahan di tahun depan itu bisa mendapat penyertaan modal dari dana desa Pak. Turunnya SK dan hukum itu sudah 1 bulan. Ada yang lebih lama Pak? Ada yang lebih lama juga. Ada yang sudah ya Pak mendampingnya, itu yang sudah alam jaya. Jadi jangan pesimis Pak, optimis Pak. Kenapa? Jangan kayak gitu lah. Jadi sia-sia lah usaha Bapak. Tunggulah sabar. Mudah-mudahan kan juga yang mudah-mudahan. Kita nggak bisa ngatur orang pusat Pak. Jadi artinya begini Pak. Seandainya ini kan mudah Pak. Tapi kalau badan hukum ini kita keluar dalam waktu bulan awal 2000 Pak. Kalau gaya kalau berapa turun kan ya. Kalau kita tidak diinginkan dari sekarang kan nggak bisa harus tunggu lagi 2025. ya, itu teori Bapak kan. Kita kan nggak tahu depannya Pak. Makanya kan itu yang saya bilang tadi, kita nggak tahu ada yang membantu. Jadi bisa dari mana aja Pak. Dari desa juga bisa. Mungkin itu yang dari saya adalah dari pendamping. Siapapun auditornya nanti, baik pendamping desa, baik inspektorat, bahkan BPKRI, jika mengaudit penyertaan modal BUMDes tahun sebelumnya, diwajibkan untuk menagih duit yang beredar di luar. Itu pasti siapapun auditornya sarannya akan menagih duit yang beredar dipinjam oleh masyarakat. Makanya
di mana-mana desa dampingan saya, badan usaha BUMDes itu hindari untuk unit usaha simpan pinjam karena banyak yang meminjam daripada dimanapun itu, bukan hanya di Lampung, bukan hanya di Jawa, karena mindset masyarakat ini namanya duit negara, duit negara. Ngapain kita mulai? Ketika dia minjem, mau ngomong Bang Maka, bulannya dari 4 Gorontalo dan 100 kursi, nanti jika dianggarkan oleh pemerintah desa, pelaksanaannya dijadikan unit usaha BUMDes terkait jasa, unit usaha jasanya. Itu Pak, bisa menyatakan kita meminta modal usaha BUMDes ke pemerintah desa, tolong disertakan dengan proposal dan analisa usaha yang akan dijalankan. Saya yang sudah melakukan pendaftaran, tolong dibuka di laptop Pak. Di laptop pembukaan pendaftaran badan hukum itu ada balasan dari pusat. Apakah dokumennya perlu diperbaiki? Diperbaiki dan diupload ulang. Pasti ada jawaban lagi beberapa minggu kemudian. Jika ada kesalahan lagi, maka melakukan perbaikan lagi dokumennya sampai dengan terverifikasi kepada hukum. TBC sama kader remaja. Ini gimana masalah ininya insentifnya Pak, operasional? Ini ada operasional atau sukarela Pak? Soalnya ya namanya masyarakat ya Pak ya, nggak mau dia bekerja tanpa uang. Kalau saya kira seperti itu Pak. Tapi kalau dia ada operasionalnya, mungkin orang lebih semangat Pak. Nah itu yang mau saya tanyain sama Pak pendamping desa Pak. Ini membuka seperti dokter dan pagi. Kan selama ini memang nggak ada kan? Itu timbangan. Timbangan dewasa. Kalau timbangan balita udah ada. Yuk, 2. Bang, sini bang. Enggak. Yo. Tuh, 2. Semangat. Nah, semangat. Sip. Tuh, 2. Ya. Oke. Sejauh mana tanggapan kita Pak Camat terkait dengan kegiatan musrembang di Desa Waimelahan Pak Camat? Alhamdulillah tadi sudah terlaksana dengan baik. Yang tentunya kita mengakomodir seluruh masukan baik dari Bidan Desa, dari BPD, dari aparatur desa. Di sini ada kepala dusun maupun dari RT, sebab masyarakat desa lah yang lebih tahu apa yang dibutuhkan untuk desanya, khususnya Desa Waimelahan yang ada Kecamatan Desa. Pak Camat, terkait dengan jaringan sinyal Pak, itu kan terlalu sulit untuk di Waimelahan tuh. Tanggapan kita sendiri seperti apa Pak? Sudah kami lakukan pada saat kami baru jadi camat tahun lalu. Kami mengeksplorasi permasalahan-permasalahan di luar dana desa, dalam artian di luar penganggaran oleh dana desa. Salah satunya yang menjadi fokus kami yaitu bidang kelistrikan, sinyal, dan ekonomi kerakyatan. Khusus untuk sinyal, 3 desa kita, Waimelahan, Gerangkang, kalau nggak salah Taman Jaya, dan salah satu dusun yang ada di Curug Bulu Kaguna. Sudah kita bikin proposal dan sudah kita ajukan di dinas terkait, dalam hal ini Kominfo Lampung Utara, dan juga sudah disampaikan langsung oleh para kepala desa pada saat kunjungan kerja Pak Wakil Bupati di Desa Waimelahan. Pak Kapus, terkait dengan 4 orang yang terindikasi stunting ya Pak, langkah-langkah apa Pak dari Puskesmas agar penambahan stunting ini tidak ada lagi di Desa Waimelahan? Ya, terima kasih. Mengenai stunting itu bukan positif stunting, praduga. Jadi diduga. Dalam langkah kita selama ini begitu
sampai berita bahwa di daerah UMN ini ada diduga stunting, kita sudah memberikan langkah-langkah. Yang pertama itu dia disarankan seaktif mungkin melaksanakan prosedur, dan di dalam prosedur tersebut memberikan makanan tambahan, dan juga kita memberikan penyuluhan kepada keluarga, baik keluarga terdekat maupun keluarga jauh beliau, supaya masalah anak ini cepat terselesaikan dan juga jangan sampai menambah kepada masyarakat yang lain. Untuk makanan tambahan sendiri Pak Puskes, apakah ada dari Dinas Kesehatan? Untuk sementara ini kita laksanakan ada dari kesehatan. Untuk Pak Kades, program apa yang menjadi skala prioritas terkait pembangunan desa untuk tahun 2024? Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh masyarakat Desa Ulan. Insya Allah yang kita prioritaskan untuk pembangunan kita Lapen, Panderlah, dan Kabupaten. Dan insya Allah nanti biayanya realisasi semua. Harapan kita sendiri Pak Kades untuk pembangunan di tahun 2024? Harapan saya ya untuk pengajuan dan pengusulan masyarakat tadi dapat realisasi semuanya. Terakhir Pak Camat, pesan-pesan Pak Camat. Pesan dari kami pihak kecamatan, laksanakan perencanaan dengan skala prioritas sebaik mungkin dengan dipimpin oleh DPD Badan Pertimbangan Desa yang lebih paham mana yang menjadi prioritas, skala prioritas dari prioritas-prioritas yang telah diajukan oleh masyarakat per dusun tadi, sehingga kami dapat pihak kami dari pihak kecamatan dapat benar-benar melihat pertumbuhan pembangunan di Desa Muai Melan ini secara tepat guna, sehingga secara berkesinambungan dapat kita laksanakan pembangunan yang baik. Amin. Terima kasih.